Ya teman-teman, awal tahun jadi kita butuh preparation lebih bagus ya supaya apa yang kita cita-citakan nanti di akhir tahun akan tercapai semuanya. Nah, good start with half of the battle ini diambil dari kata-kata filsufnya Yunani, Aristoteles ya. Dan memang di segala bidang juga awalan yang baik tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik pada akhirnya, karena dia bisa mempelancar perjalanan sebuah misi atau pekerjaan sehingga tujuan yang kita mau itu bisa tercapai, teman-teman. Ya, saya akan bahas 3 hal di sini ya. Nah, yang pertama itu kita bahas soal paradigma, teman-teman. Paradigma itu apa sih kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Paradigma itu adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Ya, jadi paradigma ini masing-masing orang beda-beda, teman-teman. Ya, dipengaruhi oleh usia, pendidikan, wawasan, dan pengetahuan. Nggak ada yang benar atau salah soal paradigma ini, cuma beda soal cara pandang aja, cara memandang dia ya. Misalkan ada orang suka warna biru, ada orang suka warna merah gitu ya. Jadi nggak ada yang melarang orang memilih apapun, teman-teman. Cuma soal cara pandangnya aja. Nah, seperti yang Henry Ford katakan juga, sebenarnya apa jika kamu berpikir benar, kamu bisa, ataupun kamu berpikir kamu nggak bisa, kamu sama-sama benar, dia bilang. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan paradigma gitu. Tinggal kita mau menjadi seperti apa aja itu. Baru di situ paradigmanya akan lebih berperan, teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut kita main-main dulu ya sebentar ya, teman-teman ya. Nah, mungkin ada beberapa yang pernah lihat gambar ini sih. Tapi kalau teman-teman lihatnya, ini gambarnya, kalau teman-teman lihatnya si induk singa ini nggak lagi ngapain. Ya, boleh dicat sih teman-teman. Kelihatannya lagi gigit kan ya? Lagi gigit anaknya kan, betul ya? Lagi di terkam lah ceritanya ya. Tapi kalau kita lihat secara utuh, kita lihat. Nah, beda ya jadinya ya. Jadi kalau yang pertama tadi kelihatannya dia lagi gigit terkam lah ceritanya. Tapi kalau yang secara utuh dari sisi yang lain, sebenarnya dia lagi ngangkat anaknya, lagi gendong ya. Jadi sebenarnya cara pandang ini juga berpengaruh terhadap teman-teman dalam mengambil keputusan, mengambil sikap terhadap sebuah kondisi atau keadaan, teman-teman. Nah, terus ada lagi contoh nih, teman-teman. Gajah. Teman-teman tahu dong ya, gajah ya. Gajah itu kuat banget dong ya. Sebenarnya kalau pasak seperti itu sih sekali hentak juga lepas sebenarnya. Bahkan talinya mungkin putus. Tapi kenapa dia dengan tenangnya setiap kali lihat gajah sirkus ya, cuma dipasang pasak yang kecil, tali yang nggak gitu besar, dia nggak mau kabur, anteng aja gitu ya, cuma goyang-goyang kepala gitu ya, main-main belala gitu ya, nanging ya. Kenapa sih? Karena dia dari kecil udah seperti itu, teman-teman. Jadi waktu kecil dia tuh dikasih pasak kan, pasaknya kan waktu dia kecil pasti susah ya. Begitu dia mau lari, ketarik kakinya, aduh sakit, gitu kan. Berikutnya juga sama, sampai akhirnya dia kapok, nggak mau lari lagi, dan akhirnya ketika besar pun itu sudah tertanam tuh di pikirannya bahwa kalau dipatok nanti kalau mau lari sakit pasti, nggak enak, trauma ya. Begitu trauma, akhirnya ya udah, akhirnya sampai gede, walaupun tuh si sirkusnya kebakaran, itu gajah diem, nggak lari tuh. Karena dia tahu, karena pasak itu sakit, gitu ya. Nah, jadi akhirnya apa? Dia menahan potensi dia yang besar, betul nggak? Sebenarnya kalau dia mau, pasak itu sih gampang banget dilepas itu. Jadi terkadang nih yang menahan kita itu hanyalah bawah batasan dalam pikiran kita. Ya sering ya kalau di training atau di sharing itu Coach DJ pernah bilang ya, sebenarnya dalam kita beraktivitas itu kita suka bermain sinetron gitu ya. Judulnya apa? Jangan-jangan. Banyak banget teman-temannya. Jangan-jangan dia nolak, jangan-jangan dia entah ngangkat telepon, jangan-jangan dia jauhin saya. Banyak banget sinetron jangan-jangan. Nah, itulah paradigma yang seharusnya tidak terjadi, harus diperbaiki di sini teman-teman gitu ya. Banyak sih soal paradigma yang quote-quote terkenal banyak banget ya. Saya coba pakai satu aja yang si Charles R. Swindoll, dia bilang yang terjadi pada kita sebenarnya adalah 10%. Sisanya itu tergantung reaksi kita terhadap kejadian tersebut ya. Jadi apapun yang terjadi di kondisi kita, di sekitar kita ataupun pada kita, itu efeknya itu hanya 10% sebenarnya.
tinggal reaksi kita terhadap kondisi itu gimana. Kalau reaksi kita negatif, jadinya negatif, teman-teman. Tapi kalau reaksi kita positif, jadinya juga positif ya. Nah, untungnya kita di sini dilengkapi nih, ada yang namanya daily booster sama daily transformation, sehingga itu bisa menetralisir kita untuk hal-hal yang negatif, teman-teman. Dibalikin lagi ke posisi positif, gitu ya. Diajak untuk bersyukur, ya. Nah, terus bisnis asuransi, teman-teman. Bisnis asuransi itu kalau dari Robert T. Kiyosaki, ya, itu kan ada 4 kuadran, teman-teman. Nah, bisnis asuransi di mana sih, teman-teman? Kuadran kanan ya, yang B ya, betul ya. Kenapa sih masuk di kuadran B? Karena di kuadran B itu adalah perusahaan bersistem, teman-teman. Ada sistemnya gitu ya. Sekali lagi saya bawahi ada sistemnya. Jadi menuju ke business owner itu, sesuatu itu harus dibangun dulu, teman-teman ya. Bukan berarti begitu kita masuk bisnis asuransi, kita tuh ada di posisi kanan. Bukan. Tapi nanti kita ada di posisi kanan. Nah, dibangunnya gimana nih? Dibangunnya dengan ada sistem tadi, itu tetap harus dibangun dengan keuletan, dengan kerja keras, dengan kegigihan, dan disiplin. Sama disiplinnya, sama kerja kerasnya, sama uletnya seperti orang ada di kuadran kiri, di E dan di S, teman-teman. Itu awalnya, ya. Walaupun kita merasa kita udah di kanan, gitu kan. Nah, sampai semuanya terbentuk, dan semua jalan dan sesuai sistem itu udah berjalan dengan baik, ya, maka kita bisa menikmati hasilnya, gitu. Nah, hasilnya nanti itu beda banget dari yang di E dan di S. Ya, sehingga B itu masuk di kuadran kanan, teman-teman. Gitu. Jadi, bukan berarti kita udah masuk di bisnis asuransi, terus kita merasa, wah, gue udah passive income nih. Enggak, teman-teman. Tapi harus dibangun dulu. Nah, dibangun itu butuh effort juga, ya. Nah, kalau di Allianz, sistemnya seperti apa sih? Sistemnya tidak lain, tidak bukan, teman-teman. Kita tetap pakai layar biru, ya. Nggak ada sistem lain, ya, teman-teman, ya. Nggak ada namanya SAP lah, nggak ada pakai namanya, apalagi tuh yang lain tuh. Banyaklah sistem di luar sana, ya. Tapi di kita pakai sistem layar biru, teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih ya, layar biru ini menunjukkan sebuah proses, teman-teman. Ya, ada prosesnya nih, ada langkah 1, ada posisi kedua, ketiga sampai ke 8 gitu ya. Kita lihat posisi 8 kenapa sih? Karena royalti kita berlaku sampai 8 kedalaman, teman-teman. Nah, di proses ini ya, kalau kita lihat nih di tahap 1 itu prosesnya untuk diri sendiri, teman-teman. Ya, diri sendiri, bagaimana kita belajar menjual, bagaimana kita belajar mengatasi calon nasabah, bagaimana kita bisa melayani nasabah juga, teman-teman. Nah, dari pengalaman yang kita ambil tadi di tahap 1, itu bisa kita ajarin nih ke teman-teman kita, ke tim kita, nanti di tahap 2 dan sampai tahap 8. Nah, di proses 2 dan 8 itulah kita menyebutnya sebagai proses pembentukan tim, teman-teman. Nah, kalau misalkan ya kita dengan diri sendiri aja belum beres, otomatis kita nggak bisa loh membimbing yang namanya tim di tahap 2 atau tahap 8. Kenapa? Ya tadi, balik lagi, teman-teman. Tim kita juga ngelihat leader gua ini sama dirinya aja nggak beres gitu kan ya. Masih banyak urusannya, urusan ke sana, ke sini gitu ya. Sementara timnya jadi nggak punya arah gitu. Nah, makanya teman-teman, selagi teman-teman ada di BE, teman-teman banyak-banyak belajar, ya. Teman-teman banyak-banyak belajar, banyak-banyak konsultasi sama leadernya, supaya nanti ketika teman-teman jadi BP, teman-teman udah siap untuk membangun tim, teman-teman. Udah selesai dengan dirinya sendiri. Udah selesai tuh caranya BP1, BP2 tuh seperti apa, udah lancar. Udah selesai tuh soal produk tuh seperti apa. Udah selesai tuh cara klaim tuh seperti apa. Dan cara HO juga seperti apa. Itu udah selesai semua di BE, teman-teman. Jadi ketika di BP, teman-teman udah punya ilmu yang mumpuni buat bangun tim. Ya. Nah, terus bangun tim itu sendiri, kalau teman-teman lihat ya, ada di tahap amannya tuh. Tahap amannya tuh adalah di posisi dengan income 1,3 miliar, teman-teman. Ya. Makanya ketika teman-teman belum sampai di posisi 1,3 miliar, itu mesti jalan terus. Jalan terusnya seperti apa? Ya seperti tadi yang saya bilang di depan, bahwa kita harus jalaninnya dengan kerja keras, pulet gitu ya, disiplin. Seperti halnya kita kerja. Nah, kita kerja tuh, ya tadi, kalau misalnya kerja di kantor itu jam 8:30 sampai jam 5:30, ya sama. Di sini juga kita perlakukan hal yang sama, teman-teman. Bukan berarti ketika di sini kita, memang sih waktunya fleksibel ya.
beberapa juga dia bilang mungkin ya, kenapa sih leader gue ngatur-ngatur mulu gitu ya, mesti pagi ikut DB, malam ikut DB gitu kan ya, kenapa sih? Padahal kan ikut bisnis asuransi maunya lebih fleksibel, bener nggak? Betul teman-teman, masalahnya adalah kan belum bisa langsung dinikmati hasilnya, harus dibangun dulu. Ketika nanti di posisi aman di saat di 1,3 miliar baru boleh ya lebih fleksibel waktunya teman-teman. Tapi kalau di awal jalanin dulu ya supaya sistemnya itu bagus gitu kan ya. Nah, sebelum sampai ke 1,3 M, berarti kan sistem yang udah ada ini masih harus dipupuk nih, harus dipupuk, dibangun, didalami, dikuasai ya, supaya apa yang sudah kita mulai dari saat ini waktu masih kecil nih, masih BE atau BP Junior, itu pada saatnya nanti timnya nanti juga akan bisa mengikuti apa yang teman-teman lewati gitu loh. Jadi intinya kita sebagai leader nanti, kan di sini B itu calon leader ya, ketika jadi leader itu path-nya tuh udah kebuka tuh. Jadi teman-teman tinggal ngikutin belakang, dan kita pun sebagai BP tinggal ngikutin path leader senior kita di atasnya. Kayak saya nih misalkan, saya tuh cuma ngikutin jalannya Ko Richard aja. Ko Richard ke kiri ya ke kiri, Ko Richard ke kanan ya ke kanan, Ko Richard loncat ya loncat gitu kan ya. Kalau Ko Richard loncat saya jalan gimana ya, kejar rambak lah, karena ada lubang di situ kan. Nggak benar jadinya. Nah, tinggal ikutin aja teman-teman. Nah, terus ya, untuk mewujudkan layar biru itu sendiri menuju yang 1,3 miliar, teman-teman juga udah dikasih nih kesempatan untuk mendapatkan milestone sebelum capai yang 1,3 miliar. Milestone-nya ada apa aja sih teman-teman? Ini teman-teman ya. Jadi tahap awal nih, teman-teman jadi BE kan. BE itu jadi BP dulu. Udah jadi BP, kejar yang namanya champion personal ya. Bagus-bagus lagi kalau dapat MDRT teman-teman. Bagus-bagus lagi, kejar lagi premier personal ya. Sudah itu, teman-teman sambil bangun unit kan, teman-teman juga capai itu namanya champion unit. Ya, champion unit. Nah, habis itu kejar lagi billion unit, teman-teman. Billion unit, kejar lagi double premier personal, ya. Personal, double premier. Di atasnya lagi ada lagi premier unit, teman-teman. Ada lagi double premier unit, dan puncaknya adalah MDIT. MDIT juga nggak berhenti di MDIT doang, teman-teman. Karena MDIT-nya ada berbintang-bintang ya, yang minimal ada 1 bintang. Berikutnya kan kalau lihat kodean aja kan tahun lalu itu udah nyampe di 78 bintang, teman-teman. 78 bintang bagi 12 bulan, istilahnya per bulan kan udah dapat 6,5 miliar, teman-teman. Itu. Nah, jadi teman-teman jangan melihat Kodeni sekarang misalkan udah santai ya, tapi lihatnya kondisi Kodeni yang dulu ketika di posisi BP itu kodenya seperti apa. Sama seperti Ko Richard sekarang udah 18 bintang nih, teman-teman. Jangan lihat Ko Richard sekarang ya, menikmati waktunya seperti itu, kita ikut-ikutan gitu, nggak bisa juga. Karena kita mesti lihatnya waktu Ko Richard dulu jadi BP, itu seperti apa. Tuh. Bahkan Ko Richard Cisusan, itu sampai sekarang, dari sejak mereka awal di bisnis asuransi, itu selalu MDRT, teman-teman. Artinya apa? Itu kan prestasinya kelihatan ya, bahwa bisnisnya tuh benar-benar dibangun gitu loh, dari dasar, sehingga mereka jadi besar seperti sekarang gitu. Kan kita semua mau dong, jadi seperti Ko Richard, jadi seperti Ko Denny, betul nggak? Nah, caranya gimana? Lakukan dulu step by step-nya, teman-teman. Ya. Nah, terus untuk mencapai itu semua ya, di segala bisnis apapun, teman-teman ya, mau bisnis asuransi ke, mau di bisnis jual di luar sana ke, atau mau dagang apa misalkan ya, jual ketoprak ke gitu, itu semua pasti ada rasionya, teman-teman. Ya, rasio itu apa sih? Bahwa nggak semua yang kita tawarin itu pasti ambil, teman-teman. Tadi ya kita dengar sendiri ya kesaksian dari Cinelli Korudi sama Miss Jaslyn dan Pak Riki, bahwa ketika mereka pertama kali jelasin atau prospek ke nasabahnya, itu aja nggak langsung diambil saat itu, tapi mereka bisa ngambil beberapa waktu kemudian, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Bahkan saya sendiri ada nih yang 4 tahun kemudian baru ambil akhirnya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita nggak tahan-tahan ya, nggak kuat-kuat gitu di sini, istilahnya cepat bosen, cepat merasa putus asa, gimana tuh yang tadinya mau ambil jadi nggak jadi ambil gitu ya. Nah, peluang-peluang ini kita dulu ya kita suka main tuh, nah main dadu lah, main ludo, ular tangga gitu ya, atau halma, terus juga main kartu ya, ada kartu remi, ada 41, ada 21 ya. Nah, semua itu ada peluangnya, teman-teman. Semakin banyak dilempar, otomatis angka yang kita pengen atau kartu yang kita harapkan itu pasti akan
terwujud teman-teman. Contoh, untuk dapetin angka 6 double aja, seenggaknya teman-teman harus lempar 12 kali. Ya, karena satu dadu kan 1/6 gitu. Jadi 2 dadu harus lempar 12 kali. Ya. Nah, sementara kalau kartu, itu satu set itu terdiri kurang lebih 56 kartu, teman-teman. Karena sekarang jokernya ada 4. Ya. Kalau mau dapetin joker 4, berarti teman-teman harus mau dapetin satu joker aja. Berarti teman-teman seenggaknya harus lempar kartu 14 kali, teman-teman. Baru keluar satu joker. Kemungkinannya seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahan tuh ya, ngelempar sebentar, udah-udahan, nggak tahu, males dah, nggak dapat-dapat gitu ya. Akhirnya kan nggak keluar. Nah, karena harus sering melempar, entah itu dadu, entah itu kartu, akhirnya muncul lagi tuh satu hukum yang lain, yaitu hukum bilangan besar, teman-teman. Artinya apa? Semakin banyak teman-teman melakukan aktivitasnya, entah itu melempar dadu atau melempar kartu, ataupun prospek, ataupun rekrut, itu kemungkinan besar teman-teman menemukan orang-orang bagus, nomor-nomor bagus, atau kartu yang bagus, itu semakin besar, teman-teman. Jadi, peluang-peluang inilah yang mesti dipahami dulu, teman-teman ya. Di setiap bisnis apapun akan seperti itu, selama berhubungan dengan marketing atau sales, teman-teman. Ya, kayak, misalkan apa, kita jual mobil, kan nggak semua orang yang kita bagi-bagi brosur itu akan ambil, betul nggak? Dan nggak semua juga orang yang kita tawarin mobil A, dia akan ambil mobil A, bisa jadi ambil mobil yang B. Itu bisa jadi ketika orang itu pengen, ada orang lain lagi yang nyamperin, ini jadi sama orang itu. Nah, ini kan butuh follow up juga, teman-teman. Ya, jadi paradigma soal bahwa di bisnis ini perlu kesabaran, perlu aktivitas jalanin terus-menerus supaya apa yang kita harapkan orang-orang yang udah datang itu akhirnya ikut sama kita juga, teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang baru nih ya, mungkin ada yang ngerasa nih, aku udah proses 10 kali loh kok, tapi nggak ada yang join juga. Katanya kan rasionya 10/1, tapi kok nggak ada yang join. Terusin aja, teman-teman. Siapa tahu dari 11 sampai ke 20 tiba-tiba ada yang closing 2. Kan nggak ada yang tahu, teman-teman ya. Atau mungkin udah rekrut 10 kali nih yang udah BP, tapi kok nggak ada kunjung rekrut juga. Teman-teman, jangan khawatir ya, kodean aja itu prospek ke-36 baru join, teman-teman. Kalau seandainya kodean berhenti di posisi 35 kali prospek nggak jalan, nggak ada kita loh hari ini. Betul nggak? Vision nggak ada loh. Tapi untungnya kodean join. Kodean terusin sampai ke 36 dan akhirnya closing. Itu. Nah ya, saya sendiri itu rekrut pernah tuh. Rekrut dari 18 sampai 61 kosong, teman-teman. Itu udah berapa buku rekrut coba ya. Tapi terusin aja, teman-teman, nggak apa-apa ya. Sabar aja. Pasti orang-orang yang baik itu nanti akan datang juga pada teman-teman sekalian. Itu istilahnya ketika teman-teman menemukan tantangan ya, bahwa udah banyak aktivitas tapi nggak pernah kunjung closing, nggak pernah kunjung ke rekrut, ketemu leadernya, teman-teman, ketemu leadernya, cerita, konsultasi ya, minta pendapat sama minta masukannya. Nah, ketika ketemu leader itu juga bukan curhat ya, tapi cari solusi. Nah, kalau udah dikasih solusinya, diterima ya, dipikirin caranya supaya dapat itu gimana gitu loh. Bukan berarti malah ngeluh, belum apa-apa udah bilang susah gitu kan. Wah, susah kalau ketemu orang ini. Wah, misalkan ya, udah prospek banyak, setelah ditelaah ternyata months-nya kurang memenuhi syarat gitu kan. Suruh upgrade. Nah, tapi malah mengeluh, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Belum dicoba udah nggak bisa, bilang teman-teman. Kan nggak mungkin ya. Akhirnya nggak kemana-mana juga kalau nggak mau berubah, teman-teman. Nah, jadi ketika di posisi satu tadi, sebenarnya yang lagi dipersiapkan itu adalah teman-teman sendiri. Kita sendiri sebagai calon BP itu dipersiapkan tuh supaya nanti ketika jadi BP itu sudah kuat ya, bahwa kita bisa mengatasi segala macam yang tadi namanya penundaan atau penolakan tadi, teman-teman. Sehingga kita nanti juga bisa membimbing para BE-nya supaya mereka juga lebih sabar ya. Terusin aja gitu bilangnya ya. Nah, terus ketika diomongin di konsultasi sama leader juga mungkin ya beberapa yang bilang gini, leader mah ngomongnya gampang, enak ya gitu kan ya. Masalahnya adalah teman-teman jangan salah, leader itu bisa ngomong karena pernah melewati, teman-teman, bukan cuman sekedar teori doang. Kita ini semua di sini semua praktisi gitu ya. Jadi
apa yang kita omongin itu based on pengalaman kita, sehingga kita bisa berbagi sama teman-teman kita gitu kan, ketika mereka menghadapi tantangan yang sama gitu kan, mengatasi kendalanya gimana, dapat solusinya seperti apa, dapat pencerahan gitu ya. Nah, makanya kalau teman-teman perhatiin ya, semua leader itu ngomongnya kurang lebih sama benang merahnya, teman-teman. Cuman gaya bicaranya beda-beda gitu ya. Misalkan ada yang bilang, kadangkala ya leader A ngomong dia nggak dapet, begitu leader B ngomong materinya sama padahal ya, baru dapet gitu. Nah, itu makanya sering-sering ketemu pertemuan, kalau lagi lemes-lemes juga ketemu di pertemuan, teman-teman ya. Sampai sini dapat ya pemahamannya, teman-teman ya, bahwa di sini butuh sabar, butuh dibangun, butuh proses gitu ya. Nah, muncul lagi omongan, tapi kan banyak tuh yang gagal gitu ya. Paradigmanya muncul lagi. Mau ikut yang gagal atau mau ikut yang berhasil gitu ya. Nah, kasih contoh juga, memangnya dulu waktu di kantor, memang cita-citanya jadi staff terus ya. Nggak ada itu keinginan buat jadi manajer atau direktur. Kalau ada, kenapa pengen jadi manajer atau direktur? Kan direktur lebih sedikit lo orangnya, lo lebih banyak staff kan. Jadi kan susah ke sana, nggak usah, kan sama kan. Kayak di sini juga yang berhasil sedikit, betul. Tapi kan lihat dong, kalau misalkan kita kerja keras di kantor gitu ya, dapat posisi direktur, apakah nilainya sama seperti di sini gitu. Kalau misalkan di kantor kita mau bersusah payah gitu ya, kerja lembur gitu ya, hari Minggu, hari libur juga masuk, hanya untuk mencapai satu posisi direktur yang akhirnya ketika jadi direktur pun tetap juga mesti absen ya. Kenapa di sini malah merasa susah jadinya? Padahal baru sebentar gitu kan. Kasih waktu teman-teman. Kasih waktu buat teman-teman melewati prosesnya, teman-teman. Karena di sini teman-teman lagi dibentuk, teman-teman. Dibentuk supaya jadi lebih kuat gitu ya. Nah, itu dibentuk lebih kuat itu pun nggak sendiri, tapi dibantu oleh leader gitu ya, oleh sistem. Tapi kalau misalnya teman-teman bisnis di luar sana, itu sendiri loh, cari bahan sendiri, cari resep sendiri, cari marketingnya sendiri, tapi di sini kan udah banyak yang bantu teman-teman itu. Nah, kalau misalkan masih ada yang berpikiran bahwa yang berhasil cuma sedikit tuh, yang gagal lebih banyak, ya itu teman-teman nggak akan kemana-mana juga sih. Intinya, kalau kita mau berhasil di sini, ya belajarlah sama yang berhasil, bukan belajar sama yang gagal. Kan waktu di kantor juga gitu ya, mau jadi manajer, ya belajar jadi manajer. Apa tugas dia, apa cara dia, koordinasi dia seperti apa. Sama di sini juga teman-teman, belajar supaya jadi leader itu seperti apa. Supaya nanti ketika punya tim, ya siap gitu ya. Nah, itu soal paradigma teman-teman. Jadi pemikiran-pemikiran yang kemarin gitu ya, coba mulai sedikit demi sedikit diperbaiki supaya apa yang kita jalani di sini itu semua jadi lebih lancar teman-teman ya. Karena apa yang terjadi sama teman-teman sekarang itu juga nggak usah dikeluhin. Kenapa? Itu adalah hasil dari berkat Tuhan juga teman-teman. Karena semua yang terjadi itu atas izin Tuhan juga. Ya mungkin teman-teman yang berpikir, oh, saya mau profesi A, orangnya bagus nih, atau rekrut si B, misalkan orangnya tuh relasinya banyak banget, tapi nggak kerekrut-rekrut teman-teman. Malah ikut sama orang lain. Nah, jangan disesali apa yang terjadi, itu semuanya udah diizinkan teman-teman. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita nonton dulu nih ya, soal yang paradigma ya. Scusi, buon uomo, mi sa dire l'ora per favore? Jalan ya. E 5:35. Scusi, buon uomo, mi sa dire l'ora per favore? E 5:35. Ma è sicuro? E 36, mo. Grazie. Prego.
mangiato il ciuchino, eh? No? Senta, Ya, No? senta. kayaknya macet ya. Sinyalnya nggak bagus. Ya, teman-teman. Jadi ceritanya di video tadi ya, jadi ceritanya kan si pengendara motor itu lewat ya di daerah peternakan lah. Senta. Terus dia nanya jam ke si peternak gitu. Terus si gembalanya bilang, itu sekarang jam 10:10 dengan memegang bolnya si domba ya. Ya. Nah, kan si pengendara motor heran dong, kok bisa sih tahu jamnya exact lagi ya 10:10 gitu kan. Nah, ya udah dia jalan lah. Pas pulangnya dia nanya lagi, sekarang jam berapa? Nah, terus jamnya pas juga, jam 5 lebih gitu kan ya. Si pengendara motornya bingung, kok bisanya gitu kan ya. Terus kata si penggembala, ya gampang aja, di belakang sana kan ada jam kota, dia bisa lihat gitu kan. Cuman memang kalah sama si domba, jadi dia angkat bolnya itu supaya bisa lihat jamnya gitu. Jadi paradigma tuh gitu teman-temannya, kalau kita melihat di satu sisi kan seolah-olah orang itu melihat megang bolnya bisa langsung tahu jam, padahal kan dia ngelihat di balik si domba itu ada jam kota gitu ya. Nah, boleh Indra, saya izin lanjut putar dulu lagi ya. ya kok biar teman-teman bisa visualisasi, boleh ya kok ya? Boleh. Siap. Ya, thank you. Aku sambil kirim filenya juga nih gede soalnya. Mi sa dire l'ora, per favore? Le 5:35. Ma è sicuro? E 36, mo. Grazie, eh? Prego. Ha mangiato il ciuchino, eh? No? Senta, mi sa dire che ore sono adesso? Andra orta. Le 7:15. Oh, ma sono le 7:15 spaccate. Incredibile. Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le alzo. Sotto c'è il campanile, vedi? Ya vedi. 7:15. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang kedua soal prioritas teman-teman ya. Nah, prioritas itu apa sih kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia? Itu prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan apa yang harus didahulukan atau diutamakan itu perlu keputusan dan keteguhan hati teman-teman untuk memilih nih apa aja yang bisa jadi keputusan gitu ya. Nah, dalam melakukan prioritas kita harus pilah-pilah juga teman-teman ya. Ada yang harus dilakukan, ada yang bisa didelegasikan, ada yang bisa ditunda, sama ada yang bisa dihilangkan atau dibuang gitu ya. Nah, dari 4 hal ini, satu paling utama, apa itu do. Kenapa? Tanpa do, tidak ada delegate, tidak ada delay, tidak ada drop. Betul nggak? Ya, karena kita mesti memutusin nih, apa yang harus dilakukan. Karena untuk mendelay, mendelegate, dan mendrop, itu pun harus dilakukan juga, teman-teman. Ya, kalau do itu di kita, itu adalah ya prospek, rekrut, training, konsultasi, ya. Itu semua harus dilakukan sama kita. Ikut DB, ikut DT, super Zoom, itu masuk di do, teman-teman. Ya,
menambah daftar nama, membangun relasi, itu masuk di do. Nah, delegate apa? Delegate itu sesuatu yang bisa kita delegasikan, teman-teman. Contohnya apa sih? Untuk urusan administrasi, ya kita pakai sekretaris, nggak usah kita yang turun, gitu kan ya. Untuk urusan rumah tangga, ya bisa pakai pembantu. Untuk urusan antar jemput, ya bisa pakai jemputan, misalnya gitu ya. Untuk masak, ya bisa juga pesan pakai GrabFood atau Gojek, gitu ya. Nah, jadi kita bagi-bagi, teman-teman, ya, supaya waktu kita itu lebih diprioritaskan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, teman-teman. Contoh ya, misalkan ikut DB. Mungkin beberapa ada yang merasa, kenapa sih mesti ikut DB? Gue kan ikutnya juga karena di sini lebih fleksibel. Begitu ikut DB, jadinya nggak fleksibel nih. 7:30 mesti jalan gitu kan, mesti ikutan DB. Jam 9 malam mesti ikutan DB lagi. Coba teman-teman pikir ya, kalau misalkan teman-teman kerja di kantor, masuk jam 8:30 pagi, apakah teman-teman akan berangkat jam 8:30 pagi? Enggak ya? Pasti teman-teman berangkat lebih awal, benar nggak? Bisa jam 6, bisa jam 6:30, bisa jam 7, supaya kita datang di kantor nggak telat dan menghindari macet. Otomatis jadi nyampe di kantor juga nggak bete, gitu teman-teman. Nah, sama di sini juga teman-teman. Di sini kita ikut DB jam 7:30 pagi. 7:30 pagi itu teman-teman mau bangun jam 7, belum mandi, muka yang penting muka rapi ya, itu nggak apa-apa loh. Ya, cuma setengah jam pula lagi, paling lama juga 1 jam gitu kan ya. Nah, itu masa sih jadi satu kendala gitu kan ya. Nah, itu mesti dipikiran juga teman-teman, sebenarnya teman-teman mau kemana gitu kan. Terus sesuatu yang bisa ditunda, yang ditunda tuh misalkan apa sih? Misalkan mau betulin sesuatu di rumah, ya ditunda dulu kalau memang bisa ditunda gitu ya. Atau misalkan mau beli buku, beli susu misalkan, itu kalau bisa ditunda, tunda dulu. Maksudnya bukan, nggak mesti hari itu kan, bisa ditunda besok kan, misalkan itu. Nah, itu dipilah juga teman-teman, supaya nggak mengganggu jadwal kita, ya. Nah, main game, tunda dulu ya. Main game sih lebih baik di-drop lah, ya. Ya, di-drop gitu kalau main game, ya. Istilahnya hal yang membuang waktu ya. Main game, nonton Netflix, nonton drakor gitu ya. Kalau perlu di-drop gitu ya. Boleh nggak sih main game atau nonton? Boleh. Yang penting lakukan dulu kewajibannya. Apa tuh? Prospek, rekrut. Nah, sisa waktunya boleh silakan main game atau nonton. Jangan dibalik teman-teman. Utamanya jadi nonton dan main game. Sisa waktunya baru buat buat jalan aktivitas teman-teman ya. Jangan dibolak-balik teman-teman. Soalnya kalau misalkan dibolak-balik hasilnya juga akan kemana-mana teman-teman. Nah, ketika teman-teman do ini ya, teman-teman lakukan dengan penuh fokus teman-teman. Bagi teman-teman yang masih double job ya, double job bukan double job berarti overtime ya, karena setelah jam kerja baru bisa melakukan hal ini, itu lebih-lebih lagi teman-teman, harus dipilah-pilah waktunya, harus dipilah-pilah kegiatan yang bisa di-do, yang harus di-do, yang di-delegate, di-delay sama di-drop ya. Jadi ketika pengalaman saya waktu dulu masih kerja, itu saya udah memutuskan tuh bahwa 6:30 malam itu harus berangkat, harus keluar dari kantor. Buat apa? Buat ketemu calon nasabah, calon prospek gitu ya. Soalnya kalau misalkan nggak begitu, saya pasti nggak akan pernah bisa prospek. Waktunya terbatas kok gitu kan ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya udah, karena udah diputusin, dijalanin teman-teman. Ya, karena kan udah diputusin, jadi direncanakan kan. Keberanian untuk memutuskan akhirnya berarti untuk merencanakan. Kalau nggak berani diputusin, ya nggak akan kemana-mana juga. Ya. Setelah itu, apapun resikonya dijalanin teman-teman. Contoh ya kayak waktu saya itu pas ada tamu tuh dari Thailand tuh, mesti ditemenin. Biasanya kalau sama dia bisa jam 8:30, bisa jam 9, jam 10 baru pulang. Tapi saya bilang, yang ada urusan sama saya beresin dulu sampai jam 6, karena saya mau jalan. Dia bilang oke, ya udah, akhirnya 6:30 saya jalan gitu ya. Jadi 4 hal ini penting banget teman-teman, harus dipilah-pilah. Makanya fokus dulu nih teman-teman mau dapat apa di sini, sehingga teman-teman bisa mutusin ya. Kalau di sini mau jadi sesuatu yang memang bisa menggantikan posisi teman-teman dalam pekerjaan, lakukan itu teman-teman. Supaya apa? Supaya jembatan yang teman-teman buat itu bisa lebih cepat tercapainya ya. Nah, setelah prioritas teman-teman kan bikin keputusan tuh ya.
Nah, tapi bikin keputusan itu juga enggak seperti keputusan yang dilakukan oleh si Peter ini, teman-teman. Seperti apa sih keputusan Peter? Kita nonton ya. Semoga nggak nge-lag. Hey, Dad. She needs a second cam. That's not going to hold in the fall. Screw you. Listen to me, Annie. I don't care how experienced you are. Smart climber always wears a belt and suspenders. Dad. 2 cams are safe, 3's even better. Dad. Not kidding, Annie. Nobody's going anywhere until you put another cam in the wall. Dad, I have 3 cams. He's just yanking your chain. Watch out! We got amateurs at 12 o'clock. Check your safety. There's too much weight. It's not gonna hold. The cams are going to hold. Hold it together, you two! I got a grip! We're getting out of this. Annie! How close to the wall are we? Keep still, goddammit! Stop moving around! Stop! Both of you, keep very still. Try and stay calm. Annie, the other cam, is it moving? No. Try and reach the wall. See if you can anchor us back in. Try it. It's moving. Peter, I want you to get your knife. What? Just do as I say. Just get it! We don't have much time here. You have to do something for me, Peter, okay? Cut me loose. No. There's too much weight here. One cam's never gonna hold it. I can get You understand in. what I'm saying? I You can have to fit cut me in. loose. You don't do this. It'll hold. I'm gonna pull everybody down and everybody's It'll gonna die. hold. You're wrong, it'll Shut up, hold. Eddie! It's It'll one dead or hold. 3, Peter. You understand what I'm saying? Just think Don't about make it. him do this. Oh, she's gonna kill your Don't sister. make him do this. Annie's gonna die if you don't do this. Now cut the rope! No, I won't do it. Just cut the rope! Cut the rope! Any second now, that camera's gonna come out of the wall, and Annie and you are gonna die! Is that what you want? Listen. You're gonna kill your sister! Stop it, Now no. cut the damn rope! Cut Don't it! do it. Doesn't Don't matter do about it. me! Just cut it! No. We're running out of time here! Don't do it, Just Peter. cut it! Nobody's gonna Don't blame you for it! do Just it. cut it, Peter! No. We're gonna die! No. Annie and you are gonna die! Just cut it, Peter! Please! Ya, teman-teman. Jadi keputusan yang dilakukan Peter itu lebih berat daripada keputusan yang harus kita ambil untuk melakukan aktivitas, teman-teman. Ya, kita nggak sampai loh harus mengorbankan seseorang untuk itu, gitu kan. Tapi kita mengkondisikan, teman-teman, gimana caranya supaya kita bisa aktivitas, teman-teman. Ya. Nah, yang terakhir, teman-teman, ini udah jam 8, ya. Saya minta waktu ya, 10 atau 15 menit, boleh ya. Jadi, jadikanlah diri kita masing-masing sebagai elite squad, teman-teman. Elite squad itu apa sih? Kalau teman-teman tahu ya, di setiap ketentaraan itu pasti ada pasukan elitnya. Kalau di Indonesia ada namanya Kopassus, ya. Kalau di Amerika sana ada namanya Navy SEAL, ya. Itu kan tentara khusus tuh ya. Nah, di sini itu juga ada tentara khusus, teman-teman. Ada elite squad. Nah, elite squad tuh apa sih? Itu singkatan, teman-teman ya. Jadi kan diri teman-teman tuh ini kayaknya tuh entusiastik ya, teman-teman harus berantusias, itu semangat ya, berdedikasi. Yang L-nya lead yourself, yang ketiga
I-nya integrity dan inovatif, yang ke T-nya teachable, yang E-nya energik dan high energy gitu ya. Jadi enthusiastic itu teman-teman kan di sini harus semangat ya, semangat, terus punya spirit yang tinggi. Karena kalau teman itu berasal dari dalam, antusias itu datangnya dari dalam teman-teman. Dari dalam itu supaya dapetnya gimana? Teman-teman mesti punya impian yang kuat. Cari hot button-nya, cari white hot burning desire-nya kalau kata Coach Jeffrey ya. Nah itu temukan dulu teman-teman, supaya itu yang akan membuat teman-teman selalu antusias, selalu bersemangat setiap hari, bangun setiap hari pagi dengan segar ya, karena udah tahu kalau saya melakukan ini saya akan mendapatkan apa gitu ya. Nah, kalau motivasi itu datangnya dari luar teman-teman. Motivasi itu nggak bertahan lama soalnya. Begitu teman-teman dapat motivasi, misalkan merasa tercerahkan, 5-10 menit hilang teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya white hot burning design atau hot button tadi, itu akan bertahan lebih lama. Ya. Terus lead yourself ya, pimpin diri sendiri. Jadikan diri sendiri sebagai pembuat keputusan, bukan sebagai korban, teman-teman. Maksudnya gimana? Teman-teman putusin aktivitas apa yang mau dilakukan. Jangan sampai nih ya, karena kita di bisnis asuransi nih ya, kebanyakan orang terjebaknya seperti ini. Ya lu kan waktunya fleksibel, antarlah si papa tuh mau kemana gitu kan, antarlah si mama, akhirnya nggak jauh, nggak bukan, cuma jadi ternak teri teman-teman, antar anak, antar istri gitu ya. Nah itu nggak bisa teman-teman, teman-teman harus bikin jadwalin aktivitas teman-teman mau kemana aja gitu ya, mau ketemu siapa, mau ngapain, mau prospek atau mau rekrut. Nah terus integrity dan inovatif ya, integrity itu artinya jujur pada diri sendiri, nggak usah dilihatin orang, tapi teman-teman melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Maksudnya apa? Ketika teman-teman melakukan yang namanya prospek atau rekrut, lakukan dengan sepenuh hati, bukan cuma sekedar gugur tugas teman-teman. Saya udah prospek, tapi cuma selewat doang. Saya udah rekrut, selewat doang, nggak sepenuh hati gitu lah istilahnya. Gregetnya nggak ada. Nah, gregetnya mesti ada, itulah integrity teman-teman. Jadi tanpa dilihat leader, tanpa perlu diawasi leader, teman-teman udah bisa mimpin dirinya sendiri tuh. Karena kalau udah selesai dengan dirinya sendiri ya, baru teman-teman juga kan punya integrity yang kuat, teman-teman bisa ngasih contoh juga ke timnya. Dan inovatif itu pakai segala cara teman-teman ya. Maksudnya segala cara yang halal ya, jangan terpaku pada misalkan baru ketemu tantangan nanya, padahal inovasi aja, misalkan ya cara janji temu kan sebenarnya teman-teman biasa juga udah melakukan janji temu, betul nggak? Tapi kenapa tiba-tiba pas di sini jadi kaku keluh, nggak keluar suara gitu kan? Padahal kan janji temu aja. Tujuan janji temu balik lagi untuk ketemu. Pas ketemu nanti mau prospek atau rekrut ya urusan nanti. Yang penting ketemu dulu teman-teman. Ya, teachable, mau diajarin itu bukan cuma sama leadernya, tapi juga sama leader lain, sama vision, sama pengajaran-pengajaran lain yang positif ya, baik dari buku itu teachable. Dan lebih bagus lagi kalau teman-teman teachable sama sistemnya, disuruh DB, disuruh training gitu ya. Jangan disuruh DB, aduh nggak bisa, mesti ke sini, mesti ke sana, nggak bisa teman-teman. Teachable. Karena kalau teman-teman teachable, tim teman-teman pun nanti akan teachable juga teman-teman. Ya, bagaimana teman-teman pengen punya tim, seperti itulah perlakuan dulu ke diri sendiri teman-teman. Energik ya, itu pasti teman-teman. Kita udah belajar namanya mind programming bahwa kita harus selalu ada di 4 level energi tinggi supaya hal-hal baik tertarik pada diri kita, gitu ya, mendekat pada diri kita. Itu adalah elit teman-teman. Squad-nya apa? Squad-nya adalah strive for excellence. Jadi selalu berusaha menjadi yang terbaik, teman-teman. Again, dalam aktivitas, kita sebagai agent juga harus menjadi agent yang terbaik bagi nasabah kita. Sebagai orang tua, harus juga jadi orang tua yang terbaik bagi keluarga kita. Sebagai leader, itu juga harus jadi leader yang terbaik bagi tim kita. Jadilah contoh, teman-teman. Ya, jadi role model di situ. Quality more than quantity, view-nya ya. Jadi, setiap yang kita lakukan bukan cuma soal jumlahnya teman-teman, tapi juga kualitasnya ya. Lihat orang-orang rekrutan kita itu harus berkualitas, makanya ada KSR, teman-teman ikutin KSR-nya ya, supaya apa yang teman-teman dapatkan di awal tahun ini akan berlanjut terus sampai dengan akhir tahun. Nasabah juga yang MANCH-nya bagus, supaya dia juga tetap jalan polisnya, nggak lapse di tengah-tengah. Ketika lapse di tengah-tengah, teman-teman akan bermasalah dengan namanya persistensi teman-teman ya. Unity in diversity
itu kan berbeda-beda tapi tetap satu ya. Kita semua dipersatukan dalam satu budaya namanya budaya Vision, teman-teman. Di sini ada budaya KS ya. Kita tidak mengenal batas agama, tapi kita dipersatukan dengan sebuah sistem yang sama, yaitu apa? Ada layar biru. Kalau di KS ya kita mengenal M7 untuk para BP, dan di Vision ada 10 LPS untuk para BE. Itu semua sistemnya sama, teman-teman. Tinggal lakukan. Mau latar belakang apapun, mau latar belakang pendidikan apapun, teman-teman selama mengikuti 10 LPS dan M7 itu pasti bisa, teman-teman ya. Terus action itu pasti, teman-teman. Setelah semuanya selesai, teman-teman nggak punya action, ya teman-teman nggak akan kemana-mana juga. Karena apa yang teman-teman lakukan setiap harinya itu akan menentukan hasil di kemudian hari, teman-teman ya. Determination itu ada daya tahan ya. Jadi yang tadi di depan ya, paradigma lagi, balik lagi, bahwa kita harus punya daya tahan ya, sabar gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan ini pasti pasti berhasil selama kita mempercayai bahwa ini berhasil, teman-teman, bahwa ini bagus ya. Saya selalu diberi kredo, 2 kredo yang ilmu murni dari Ko Richard ya. Yang pertama itu adalah produknya bagus, yes bagus. Bisa bantu orang, ya bantu orang, pasti banyak orang mau beli. Yang kedua, bisnisnya bagus, yes bagus. Berarti bisa bantu orang juga, iya benar banget, karena income-nya bisa berubah ya. Dan pasti banyak orang mau ikut, teman-teman. Itu adalah determination-nya ya. Jadi jadilah teman-teman sebagai elite squad, teman-teman. Elite squad itu kalau di Vision, apa yang harus dilakukan? Sebagai BE, ini teman-teman. Ya. Kita pakai 25 poin, teman-teman kejar buat dapat minimal 15 poin, teman-teman. Ya. Apain kerjanya? Itu prospek, presentasi, follow up nasabah, closing nasabah, minta referensi, follow up referensi, telepon nasabah buat janji, ikut training Vision. Itu adalah tugas yang harus dilakukan. Seorang elite squad, ini yang dilakukan, teman-teman. Ya, sebagai BE. Dan sebagai BP juga ada loh tugasnya, jangan BE doang, BP juga ada, ini DAPP ya. Bikin janji temu pasti buat rekrut dong, presentasi BSP ya. Join field work, bantu tim ya, bangun tim di situ. Ngajar training. Nah, ngajar training itu fungsinya nggak usah division, maksudnya di tim sendiri gitu ya, ngajar. Karena dengan kita mengajar, ilmu yang kita terima itu semakin mudah diingat ya. Jadi lebih 100% masuk lah gitu ya, ngajar training. Pep session, follow up post. Yang maksudnya tim kan kadang sendiri ya. Nah, itu bisa dipakai buat follow up-nya juga. Terus tanda tangan agent baru maksudnya ya. Terus agentnya AJI juga ikut training Vision. Itu juga dapat nilai, teman-teman. Artinya di setiap hari-harinya teman-teman, buatlah hari-hari itu jadi berarti, teman-teman ya. Jadi jangan lewatkan jam itu kosong begitu aja, tapi buatlah sesuatu, teman-teman. Kejar juga sama nilainya 15 sampai 25 poin, teman-teman. Kejar aja. Tuh. Ya, intinya teman-teman, apapun teman-teman ya, teman-teman jangan melihat orang lain ya. Wah, dia enak ya dapat nasabahnya gede-gede. Dia enak ya baru rekrut sebentar aja timnya udah banyak gitu ya. Jangan lihat itu, teman-teman. Teman-teman fokus aja pada diri sendiri. Fokus apa yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Karena dengan teman-teman fokus pada diri sendiri ya, tanpa melihat orang lain, melihat orang lain positif boleh, teman-teman, tapi jangan ngiri ya. Teman-teman fokus apa pada diri sendiri, ikut hatinya gitu ya, pertajam kemampuannya, skillnya, pada akhirnya nanti teman-teman juga akan memperoleh kesuksesan, teman-teman ya. Ini ada satu video terakhir, silakan ditonton.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา
Sorry, kepencet.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา ทำไม มีปัญหาเหรอ ครับจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับ และในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1 ท่านนะครับ ในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับ Teman-teman, kita semua punya garis start yang sama teman-teman ya. Nah, mungkin beberapa ada yang melihat, wah teman saya kok bisa jadi BP lebih cepat ya, teman saya kok grupnya bisa berkembang lebih banyak sih gitu ya. Teman-teman fokus aja pada diri sendiri ya, perbaiki setiap hal, aktivitas, banyak konsultasi, ikut training ya, gali ilmu lebih dalam ya. Teman-teman pada akhirnya juga akan melewati garis finish yang sama teman-teman ya. Seperti iklan tadi, teman-teman semua pasti bisa bersinar teman-teman ya. Seorang bukan siapa-siapa bisa menjadi seorang di kemudian hari nanti teman-teman. Oke, thank you, selamat menjadi berkat, sukses untuk teman-teman semua. Bye.